Sementara itu Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD dalam podcast Terus Terang menyebut untuk kasus Panji di mensrea tidak bisa dihukum karena kejadiannya terjadi pada Desember 2025 sementara KUHP yang baru berlaku tanggal 2 Januari 2026 dan tidak berlaku surut. Kita tonton belakangan ini mensreanya Panji Pragiwaksono. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini, tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bilang. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand-up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Panji dilaporkan oleh sejumlah organisasi karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Laporan terhadap Panji diajukan ke Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Panji dilaporkan atas pencemaran nama baik dengan disertai sejumlah barang bukti dari konten stand-up komedi bertajuk Mensrea. Materi yang disampaikan pada tayangan Mensrea dinilai bermuatan fitnah dan menyebabkan kegaduhan. Kita pada kesempatan salah satu seniman stand-up komedian ini yang menjadi rangkaian kita tadi siang kita melakukan aksi yang terus kemudian kita melaporkan beliau begitu. Kalau boleh tahu dalam kasusnya, kasus apa? Tentu sesuai dengan saya sebagai Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama, kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, satu unit mobil listrik yang tengah berada di bengkel terbakar. Api diduga akibat korsleting di bagian baterai mobil. Video amatir merekam kepulan asap hitam yang membakar satu unit mobil listrik yang berada di salah satu bengkel mobil di Jalan C. Asahan, Medan, Sumatera Utara. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan yang turun ke lokasi mendapati mobil listrik sudah terbakar hebat di bagian depan, yakni tempat di mana baterai mobil tersimpan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Wandro Malau, menyebut pihaknya langsung ke lokasi dan melakukan pemadaman. Butuh waktu setengah jam bagi petugas untuk memadamkan api dan diperlukan cairan khusus saat pemadaman dikarenakan objek yang terbakar mengandung baterai. Langsung dilaksanakan pemadaman. Pemadaman dibutuhkan waktu lebih kurang setengah jam juga. Dan kita ketahui berdasarkan laporan anggota bahwasanya mobil yang terbakar mobil listrik. Mobil listrik jadi butuh waktu pemadaman yang bukan maksimal karena baterai ya. Jadi kita pemadaman juga tidak menggunakan air, tapi menggunakan cairan foam untuk pemadaman mobil listrik. Beruntung kebakaran tidak merambat ke bangunan di sebelah bengkel. Namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa mantan karyawan pabrik triplek di Jember, Jawa Timur berujung ricuh. Ratusan mantan karyawan pabrik meminta kepastian uang pesangon.
Ratusan mantan karyawan pabrik triplek di Jember, Jawa Timur berunjuk rasa meminta kepastian uang pesangon. Mereka menuntut kejelasan uang pesangon 116 karyawan yang dipecat secara sepihak dan dinilai tidak sesuai prosedur. Massa mendobrak gerbang pabrik hingga terjadi kericuan dengan petugas keamanan. Pengunjuk rasa juga melakukan aksi blokade dan membakar ban di depan pabrik lantaran tidak ditemui pihak manajemen. Karena kita sudah berupaya bermediasi berkali-kali, tapi pimpinan pemutus kebijakan tidak pernah hadir. Dan sekaligus mengajak pemerintah, dalam hal ini Disnaker, supaya tahu betul pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan yang selama ini ditutupi oleh pihak PT SGS. Dan tuntutan kami jelas, tuntutan kami berikan haknya buruh sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib setelah pihak pabrik setuju membayar pesangon Maret 2026 mendatang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ditinggal orang tuanya pergi, bayi 3 tahun terjatuh dari lantai 2 rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur. Tetangga korban kemudian datang menyelamatkan bocah malang tersebut. Inilah detik-detik seorang balita 3 tahun yang terjatuh dari balkon lantai 2 rumahnya di kawasan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Insiden ini mengagetkan tetangga di sekitar rumah korban yang langsung mengevakuasi bayi malang tersebut. Sebelum terjatuh, tetangga sempat mendengar balita tersebut menangis dari dalam rumah. Warga kemudian mengetahui bahwa korban bersama adiknya yang masih 2 tahun ditinggal di rumah oleh orang tua mereka yang sedang pergi menjemput anaknya yang lain pulang sekolah. Selain membawa korban ke rumah sakit, warga juga evakuasi adik korban yang sempat terkunci di dalam rumah. Itu naik ke atas Pak pakai bangku kecil. Nah, ibunya itu lagi ngejemput sekolah, ada kakaknya. Nah, saya juga pas dia jatuh, saya otomatis dong dipanggil sama warga, Pak RT warganya jatuh, saya bawa ke klinik. Buat pertolongan pertama saya bawa ke klinik, udah gitu kan di klinik dia ngomongin, Pak ini mah nggak bisa, harus dijahit katanya. Lah silakan dok, saya bilang jahit, saya tanggung jawab. Tapi nggak bisa Pak, harus orang tuanya katanya. Kasus ini telah ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah seorang nenek di Kota Tegal, Jawa Tengah dirobohkan paksa tanpa putusan pengadilan. Setelah pembongkaran, ia pun diusir dari rumahnya yang sudah ditempati turun-temurun keluarganya sejak tahun 1887. Rumah seorang nenek bernama Kus Hayatun, 65 tahun, dibongkar paksa tanpa putusan pengadilan oleh pihak yang mengaku memiliki sertifikat tanah. Usai rumahnya dibongkar, mereka diusir paksa. Rumah seluas 180 meter persegi ini sudah ditempati Kus Hayatun dan 3 saudaranya sejak tahun 1887 silam. Didampingi kuasa hukumnya, Kus Hayatun mendatangi Mapores Tegal Kota untuk menanyakan perkembangan kasus yang telah dilaporkannya sejak 3 bulan lalu. Sebelum pembongkaran, ia sempat disomasi oleh pihak tersebut untuk meninggalkan rumah. Bahkan orang tersebut menawari uang sebesar 50 juta rupiah agar ia dan saudaranya bersedia pergi dari rumah. Terus muncul sertifikat. Nah itu yang dipertanyakan ibu, sertifikat itu punyanya siapa? Ternyata di situ tercantum punyanya Bapak Agus Wahyudi. Sebelum itu ibu sudah pernah ke rumah yang namanya Bapak Bahroji karena ibu diberitahu dari tetangga ibu kalau tanah itu Bapak Bahroji bilang disuruh bayar nyicil. Tapi setelah kejadian itu Bahroji bilang oh itu tanah sudah dilemparkan sama Agus Wahyudi. Dan setelah itu LSM itu selalu mendesak ibu. Sementara itu, Ketua Tim Pendampingan Hukum Profesor Hamidah Abdurrahman merasa ada kejanggalan dan menduga kasus ini mengarah ke praktek mafia tanah. Ia juga menjelaskan kliennya tak pernah menjual
atau memindahkan hak kepemilikan rumah dan selalu taat membayar PBB, meski tak miliki sertifikat. Kita telusuri bersama. Yang pertama tentang sertifikat, karena kepemilikan rumah ini sudah menjadi rumah keluarga, ditempati turun menurun, dan ibu juga membayar PBB dan seterusnya. Nah, tiba-tiba muncul sertifikat. Pertanyaannya kan gitu, kenapa BPN kok sampai mengeluarkan sertifikat? Nah, ini yang perlu kita terus. Hamidah berharap kasus itu bisa diselesaikan secara adil dan tepat. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan karena diduga memfitnah Roy Suryo soal ijazah palsu dan korupsi proyek Hambalang. Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Ketujuh orang tersebut dilaporkan atas dugaan tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Mereka diduga memfitnah Roy Suryo terkait kepemilikan ijazah palsu dan terlibat kasus proyek Hambalang. Roy Suryo telah melampirkan beragam alat bukti, mulai dari tangkapan layar, tautan, dan transkrip pernyataan ketujuh orang itu kepada polisi. Saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi, dan sudah keluar STTLB-nya /B /1/1/2026 SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1? Dalam laporan ini, para terlapor dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama dilaporkan atas pencemaran nama baik, sementara klaster kedua dilaporkan atas fitnah keterlibatan Roy Suryo di kasus korupsi Hambalang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.